malam Bung Gatot, apa kabar? Halo, selamat malam Bang Russell. Ketemu lagi kita. Iya. Nah, bisa ketemu. Syukurlah. Iya. Oke, malam ini mau ngobrolin apa nih? Apa nih isu-isu yang mau dibahas nih? Ya, kita masih sekarang ngobrolin subwoofer aja, masih satu. Boleh. Itu kayaknya. Oke. Bang Russell ada apa ide untuk memberikan tips. Kita ngomongin tips saya sekarang deh. Lebih Oke. Ini kebetulan kalau ngomongin tips, gua memang selama ini suka kasih orang tips buat apa sih tipsnya kalau buat beli subwoofer sama buat setting atau placementnya gimana. Nah biasanya aku bagi 5 tips tuh. Wow, jadi 5 tips untuk milih subwoofer, 5 tips lagi untuk setting sama placement gitu. Ya. Jadi kita mulai dari yang pilih subwoofer dulu lah gitu. Oke. Biasanya 5 tips itu tips pertama nih. Gua selalu bilang kalau subwoofer pilih woofernya yang kelihatan. Jadi ada di front baffle. Oh, iya. Nah, ini agak kenapa sih ada orang nanya juga nih biasanya, kenapa mesti pilih yang di depan? Kok kan subwoofer ada yang taruhnya di bawah gitu. Ya karena alasannya gini, kita kan subwoofer ini kan kita udah tahu kalau dia punya dalam placement setting itu ada hubungan dengan setting. Kita kan berusaha mencari fasenya nada rendah sama mid low atau mid bass sama mid sama high itu fasenya ke kuping kita jangan terbalik, semaksimal mungkin sama lah gitu loh. Ya suara itu bisa utuh. Nah memang ada orang komplain nih, wah tapi kan subwoofer kan omnidirectional, nggak ada urusannya. Betul, cuman fase itu tetap ke kuping kita tuh ada efeknya. Nah dengan ada di front baffle itu lebih gampang settingnya. Kalau untuk lebih detailnya nanti kita bahas di 5 tips untuk placement sama setting nih. Jadi yang tip pertama yang gampangnya tuh carilah subwoofer yang woofernya tuh kelihatan di depan. Kalau misal ada juga subwoofer yang ada di 3 dinding gitu loh, atau ada di berapa dinding lah. Intinya ada yang kelihatan dulu, karena itu jadi patokan kita gitu loh. Ya itu tips pertama. Tips kedua apa nih? Perhatiin konstruksi box. Jadi box subwoofernya nih. Apa itu? Gimana kita mau perhatiin? Gampang. Cobain subwoofer, setel, lu pegang boxnya. Kalau yang getarannya banyak, ya jangan dipilih deh. Jadi pilih yang getarannya makin sedikit makin baik. Karena kenapa? Balik lagi. Getaran itu akan menjadi coloration. Akan membuat suara banyak yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, ketutup karena getaran itu. Dan satu lagi, karena getaran, itu mungkin getaran itu kan menghasilkan suara. Fasenya mungkin bisa canceling sama subwoofernya gitu loh. Jadi istilahnya subnya nggak bersih lah suaranya. Nah itu tip nomor 2 tuh, Bob. Nomor 3 apa? Nomor 3 berhubungan dengan watt di powernya. Nah ini tadi gue baru ada satu di grup audio, dia juga bahas tuh, dia nanya, Russell, gue pengen beli subwoofer nih, menurut lu cari powernya yang berapa gede? Dia bilang gitu. Ya gue jawab, nggak usah pusing. Lu punya budget, berusaha cari segede yang lu bisa dapat wattnya. Budgetnya gitu ya. Ya, jadi kan kita ada budget lah. Ya itu nggak bisa dipungkiri lah, watt gede pasti budgetnya lebih tinggi gitu loh. Tapi bukan maksud gue gini, misalnya nih, lu punya budget, kita anggap misalnya 3 juta atau 5 juta. Di range harga segitu, lu coba cari yang watt yang paling gede yang lu bisa dapat. Tapi hati-hati lo, jangan lupa kadang-kadang ditulis itu ya namanya dagang ya, kadang-kadang wattnya juga nggak bener-bener sesuai seperti itu. Jadi selain lu lihat dia punya data,
ya lu cobain juga, lu bandingin gitu loh. Jadi hati-hati lu bandingin. Jadi belum tentu nih. Yang besar ya. Iya, jadi mungkin lu ketemu yang satu wattnya dia tulisnya 300 watt. Yang satu tulisnya 150. Belum tentu 150 begitu lu cobain suaranya tenaganya lebih kecil dari yang 300, belum tentu. Ya, Tergantung setidaknya kita menaruh perhatian duluan ke yang besar. Ya, intinya lu lihat data. Ternyata kurang oke, coba pilih yang lebih kecil mungkin. Ya, intinya gini, jadi lu lihat data. Ada beberapa pilihan yang wattnya gede, ya lu bandingin juga gitu loh. Lu bandingin gitu. Tapi patokan cari watt yang paling gede lu bisa dapet. Nah, tadi dia sempat ngomong tuh sama gua di grup audio itu, dia sempat komplain. Lu gila, gua buat di ruangan kecil di kamar gua, so gua cari yang 1000 watt. Nah, tadi waktu di grup audio itu temen kita nih yang di grup audio ngomong gitu. Sel, lu nggak salah katanya. Gua buat di kamar tidur katanya, kamar gua nggak gede. Masa pakai subwoofer 1000 watt katanya. Karena kebetulan dia ada lihat satu subwoofer dikasih gua, ya wattnya memang gede. Terus gua bilang, kalau memang budget lu ada dan kalau lu coba memang tenaganya oke ada, silakan. Kenapa? Ini ada orang suka berpikir, kalau watt gede berarti kan volumenya kenceng. Makanya gede. Enggak, volumenya kenceng nih. Dia bilang gua main volume kenceng. Oh salah, belum kan di situ masalahnya. Masalahnya di sini, kalau watt kita besar, dia punya tenaga. Jadi dB-nya bukan kita bicara dB volume, bukan. Tapi kita bicara, nah kita contoh lah, kita kan tahu, nada rendah, misalnya tambur kodo yang gede. Begitu dipukul, tum, tum, tum. Nah, kalau watt kita besar, walaupun kita main di level kecil, dia punya vibrasi, getaran dari nya itu, tubuh kita lebih akan merasakan dibandingkan dengan wattnya yang kecil. Itu sudah pasti. Jadi bukan kan berarti kita, wow, volume kenceng nih, pakai watt gede. Oh, bukan di situ masalahnya. Di masalahnya, kita kan pakai subwoofer salah satu selain melengkapkan itu suara, frekuensi, kita kan pengen merasakan sensasinya, sensasi dari nada rendah. Nah, kalau kita bicara pukul drum perkusi yang gede itu, kodo, ya itu kan kita merasakan dia punya getaran, dia punya tambur gedenya itu yang kita mau rasakan gitu. Nah, dengan watt gede, lu bisa dapet, walaupun lu main di level yang kecil. Itu satu. Kedua, watt gede, otomatis kalau lu main di volume kecil, itu distorsinya pasti lebih kecil. Jadi pasti lebih sempurna lagi dia reproduksi suaranya gitu. Makanya usahakan cari watt gede. Nah, itu tips ke nomor 3 ya. Yang nomor 4 apa? Nah, yang nomor 4 itu cari yang ada setting fase. Pace. Nah, ada tulisannya pace. Ya, settingan. Nah, ini banyak macam. Ada orang yang modelnya cuma switch, selektor switch aja. 0 derajat sama 180 derajat. Ada lagi yang bentuknya selektor switch-nya berapa tick lah. Jadi mungkin 0, 90, 180. Ada lagi 0, 45, 90, 135, 180. Kayak gitu. Yang mana mesti dicari? Diusahakan yang paling lengkap. Yang paling lengkap otomatis kayak potensio, jadi kayak volume, diputer semua. Nah, kalau ditanya, fungsinya apa nih phase? Jarang orang kan bahas phase ini untuk apa. Balik lagi, fungsinya nanti akan bermanfaat waktu lu dari setting. Gitu. Nah, untuk lebih detail yang soal phase, gua akan jelasin waktu di setting, di 5 tips setting itu, mau placement. Jadi, diusahakan cari yang ada phase controlnya. Itu tip nomor 4. Tip nomor 5. Apa itu tip nomor 5? Tips nomor 5, carilah semua control setting itu ada di depan subwoofer atau di atas subwoofer posisinya. Umumnya kan settingan ini kan ditaruh di belakang subwoofer. Nah, kalau saran gua, diusahakan adanya di depan atau di atas. Itu lebih baik. Kenapa?
karena balik lagi berhubungan nanti waktu kita setting, waktu placement. Ya, coba kalau kita di belakang, coba kita bayangkan ya. Misalnya, lu dari placement cari-cari posisinya, dapat posisi yang pas, jarak dari speaker belakang cuma 30 cm. Dari speaker belakang sama tembok 30 cm. Wah, lu kan setting repot. Lu mesti tarik itu subwoofer, lu puter lagi, lu dorong lagi, bolak-balik. Nah, itu jadi ribet settingnya. Jadi kalau bisa cari yang gampang terjangkau tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya apa boleh buat. Itu namanya ya kurang beruntung lah. Karena tetap lah, biar bagaimana kita ada bicara budget ya. Tapi maksud gua dengan budget yang ada, diusahakan 5 tips yang gua kasih itu didapetin gitu. Ya, semakin banyak itu semakin baik. Ini gua kasih lo share gambar ya. Maksudnya gua tuh yang apa sih ini? Yang maksudnya tuh 5 tips itu subwoofernya kayak apa nih? Ini coba ya gue share ya gambarnya ya. Oke, ini. Nah, ini. Nah, ini salah satunya nih. Ini ada beberapa tipe subwoofer. Ya, di sini kita nggak bicara merek lah ya. Kalau kelihatan merek ya karena ya memang kita lagi share produknya. Jadi perhatikan. Ini kan woofernya di depan. Woofer di depan. Ya. Settingannya di mana? Dia di atas tuh. Ini dia. Top. Nah, jadi lu gampang ini lu kalau setting gitu loh. Begitu juga yang ini. Yang ini gimana? Nah, ada di atas juga tuh. Nah, ini kebetulan kalau ini ada 3 drivernya. Yang tadi gue bilang. Tapi perhatiin, front bevelnya yang ada kelihatan tetap 1. Yang lainnya ini di belakangnya gitu loh. Nah, ini yang gue bilang patokannya lihat dari depan ini nih. Karena ini yang lu lebih gampang cari placementnya gitu loh. Karena lu kan tahu. Nah, ini antar ada hubungan di setting lah. Nah, sama tipe yang ini front bevel, tapi settingannya di depan nih, kayak gini. Tuh, jadi kan kelihatan nih, gampang tuh nyetingnya gitu. Nah, terus apa yang di dalam? Nah, ini gue share yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini gue share dia punya dalamnya nih. Nah, lu perhatiin deh. Yang tadi nih. Tuh, dia ada fase control. Yang ini. Nah, ini bentuknya volume nih. Ya, rotary ya. Bukan rotary, ini volume, diputar. Volume. Nah, kalau ini juga volume nih. Nah, ini rotary. Perhatiin nggak? Dia cuma ada beberapa tick doang. Nah, ini yang gue bilang rotary di style fasenya. Nah, ini fasenya. Kalau ini kan low pass filter, ini level. Nah, kayak gitu. Jadi paling tidak fase ini yang penting. Nah, kalau diperhatiin ada beberapa subwoofer kan dia ada tulis lagi tuh, ada 25 Hz level. Nah, ini udah kayak equalize lah. Terus kayak mungkin ada lagi orang kayak low pass filter. Ini ada lagi tuh. Beberapa fiturnya paling penting pace itu ya. Pace, ya. Sektor ya. Ya. Terus yang lain-lain gimana tuh? Nah, kalau yang lain-lain ini makanya yang lain-lain ini boleh dibilang itu ya kalau lu bisa dapetin ya lebih baik. Tapi kan selalu gue bilang berhubungan dengan budget. Jadi kan ya ini tetap berhubungan dengan. Tapi kalau misalnya dari budget yang lu ada, lu bisa dapetin contohnya nih ya. Contoh, kalau lu perhatiin di sini, ini ada low pass filter. Low pass filter ini juga nih ada. Ya kan? Nah, ini low pass filter kita udah tahu ini namanya kan frekuensi cut off. Ya kan? Tapi dia ada lagi nih 25 Hz level. Yang ini nih. Nah, ini apa? Ini kayak equalize. Jadi misalnya dia maksudnya tuh karena mungkin ruangan lo, akustik lo, jadi nada yang di 25 Hz kurang lu bisa dapet, lu bisa boost jadi kayak equalize. Jadi lu boost tuh dia punya nada frekuensi di 25 Hz supaya lebih naik, supaya lu lebih merasakan dia punya efek di 25 Hz-nya. Nah, ini namanya udah kayak crossover kayak equalize lah. Cuman equalize kenapa di 25 Hz? Kalau ini tergantung dari desainer. Kalau ini tergantung dari desainer. Oke.
Lalu lu tanya penting nggak? Jawaban gua nggak penting-penting banget. Oh. Phase jauh lebih penting. Tadi udah lo terangin ya fungsi-fungsi phase itu ya. Iya, fungsi phase itu nanti di berhubungan di nanti waktu di settingnya tuh. Oke. Ya, makanya gue bilang nanti di setting, gue akan jelasin kenapa sih kita pentingin banget yang namanya lebih penting phase gitu. Ya, jadi ini 5 tipsnya nih, 5 tips. Ya, bicara phase juga ada yang menarik nih di edisi November buat sci-fi ini kita ngomongin subwoofer. Oh ya? Ini yang dari ELAC. Apa menariknya? Saya katakan karena dia untuk ngatur phase ini dia tidak secara fisik di tubuh subwoofer itu, tapi melalui aplikasi yang diberikan ELAC. Kalau kita beli speaker itu dapat aplikasi gratis. Nah dari situ di aplikasi itu kita bisa ngatur phase-nya. Iya. Gue apa wireless ya. Iya, gue tahu tuh ELAC-nya tuh. Mungkin sosoknya boleh saya. Iya boleh. ELAC Q berapa dah? Gue lupa dah. Gue tahu itu produk tuh. Iya. Coba lu biar orang ada bayangan dah. Mana? Oh ini dia. Nah ini dia. Lihat nggak? Ah iya. Nah dia kalau di sini. Polos nggak ada. Yes. Ada phase-nya. Dikirain nggak ada, tapi kalau kita baca di speknya ada, tapi lewat aplikasi itu menarik. Iya. Ini kalau lu tanya gua, ya ini salah satu yang udah termasuk dari 5 itu. Ya gua nggak tahu ya kalau bokeh getar apa enggak kan, karena kan gua nggak nyobain. Tapi kalau tanya gua apakah ini baik? Oh ini baik. Karena kenapa? Ini mempermudah kita setting. Dan ini sangat-sangat mempermudah. Kenapa? Karena untuk setting subwoofer itu nggak ada bedanya waktu kita setting speaker main kita. Jadi itu akan bolak-balik, lu mesti untuk nyetingnya itu lu perlu bolak-balik. Jadi lu bisa bayangkan kalau semua sudah dikontrol di HP kita yang kita download ya, dia pakai Android bisa, kalau nggak salah iOS juga bisa. Jadi dia punya alat yang di setting itu, dia ada aplikasi yang kita download. Jadi lu bisa bayangkan begitu mudahnya kita duduk, kita bisa setel itu yang kita mau, gitu. Jadi itu pernah lihat nggak profil dari ELAC? Gue pernah tahu, gitu loh. Jadi dan gue cukup setuju dengan idenya mereka, gitu loh. Ya oke lah, ada orang terus ngomong nanti, tapi Sel, itu kan udah berhubungannya pakai digital nih, udah nggak analog lah, gitu loh. Karena kan lu udah kayak DSP segala macem gitu loh. Nah ini dia 12EQ tipenya, ini juga ada down firingnya ya. Oke. Ini secara umum memang gitu ya, subwoofer tuh ada yang front, ada yang down firing. Ini kalau nggak salah dia depan loh. Dia di depan loh. Depan sama down firing kan? Oh, kalau down ya itu dia, makanya kalau ada down firing, entah itu dia mungkin berbentuk woofer aktif atau bisa juga pasif. Pasif ya. Pasif, makanya ada orang bilang apa ya namanya ya, gue lupa tiba-tiba itu loh. Pasif radiator. Pasif radiator, ya. Jadi hati-hati nih, belum tentu itu woofer aktif, itu bisa pasif radiator. Ya, kalau ditanya, jadi buat apa pasif radiator? Ini ada hubungan dengan box. Jadi biasa pasif radiator dibuat itu, kita tahu lah, subwoofer itu box itu, waktu dia gerak, udara di dalam box itu kan akan membuat getaran. Di mana getaran itu yang mempengaruhi box itu, konstruksi box itu jadi bergetar. Nah, dengan ada pasif, dia berusaha meminimalisir. Jadi bukan woofernya, jadi woofernya bergerak, pasifnya itu ngikutin gitu. Nah, jadi itu salah satu fungsi dari pasif radiator. Itu salah satu fungsi. Jadi dia tidak menghasilkan suara sebenarnya. Yang ngasilin suara tetap dia punya woofernya atau subwoofernya sendiri gitu. Gue baca di speknya sih dia punya pasif radiator itu. Oh ya, itu mungkin karena gue tahu tipe ini mestinya dia punya woofernya ada di depan itu.
Iya, bukan di di depan bawah. juga ada kan Oh iya, berarti di bawah pasif radiatornya. radiatornya. Ya, nggak mungkin pasif radiator tuh di depan mah itu gua rasa nggak ada lah desainer seperti itulah. Ya ya. Jadi itu. Nah, tadi balik kalau ngomong soal digital kan ada orang komplain nanti misalnya. Waduh, tapi kan itu digital. Ya kan? Wah, audio high end atau audio file itu nggak mungkin lah digital. Gue suka bilang, ayo, come on lah. Sekarang zaman udah modern, udah berubah, ya kan? Jadi jangan terlalu kita menutup kita punya pikiran atau kita lebih open minded lah, kita lebih terbuka lah. Lu inget kan? Gue suka cerita nih gini. Kita inget kan zaman dulu handphone Nokia, handphone jadul. Suaranya kayak apa sih? Ampun deh suaranya. Coba lu lihat handphone sekarang, ya kan? Mau dari yang murah lah, nggak usah bicara yang Samsung yang mahal banget atau iPhone yang mahal banget lah, yang biasa-biasa aja. Itu suaranya aja lu bisa bayangin sekarang kayak apa. Kita udah bisa nikmatin. Padahal kalau lu lihat, speakernya pun kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh speaker di dalam handphone. Kok suaranya bisa terbuka, bisa open. Nah itulah kemajuan teknologi. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi kemajuan teknologi udah waktunya kita pakai juga gitu loh. Yang penting kaidah-kaidah secara teori yang benar itu tetap ada. Tapi teknologi itu jangan kita merasa dikit-dikit karena dia udah ada hubungan digital. Wah udah pasti jelek nih. Aduh, come on lah. Bahkan gue suka bilang gini, LP yang sekarang orang bilang, wah LP lebih bagus lah, ini apalah tetek bengek dia orang ngomong, suaranya lebih analog. Come on, lu tahu nggak kalau zaman sekarang rekaman itu masternya semua digital, gitu loh. Begitu banyak rekaman-rekaman zaman dulu, mereka rubah, mereka simpen itu dia punya master originalnya, dia rubah ke digital semua. Kita aja kan nggak tahu, mereka nggak pernah gembar-gemborin gitu loh. Jadi kita nggak bisa terlalu gimana ya, kaku lah atau merasa wah kalau udah digital udah ada suara pasti nggak bener gitu. Udah itu maksud gua kita lebih terbuka gitu loh. Jadi kalau menurut gua elak itu subwoofer elak yang tadi lu share itu menurut gua sih ya itu udah salah satu yang bisa masuk dari 5 tips dalam memilih subwoofer gitu. Oh gitu. Ya, tapi ya terlepas itu ya mesti dites lah gitu loh. Ya. Oke. Nah, sesudah kita dapat sesudah kita beli sapu nih, kita udah beli nih. Gua anggap lu udah beli nih. Dengan paket 5 tips itulah, lu udah dapet, lu bawa pulang, sekarang gimana nih kita mau setting sama placementnya gitu. Nah, untuk setting sama placement, gue juga selalu share sama orang, siapin 5 tips juga. Jadi semuanya dalam 5 tips ini. Nah, tip pertama apa? Sebelum kita placement atau setting segala macam lah. Apa sih tip pertamanya? Tip pertamanya, gue selalu bilang, sesudah kita buka subwoofernya, kabel-kabel kita udah colok semua, udah beres. Pertama-tama mulai setting crossover cutoff. Nah ini krusial nih. Ini setting crossover cutoff. Nah gimana sih settingnya? Oh gampang. Jadi kan kita mau gabung dengan speaker main kita, ya kan. Nah speaker main kita kan biasanya lihat data dulu lah. Data ini ya kita harus ada lah dikit. Misalnya speaker main kita frekuensi responnya dari 40 sampai 25 kHz misalnya. Nah berarti kan nada rendahnya dia tulisnya 40 nih. Nah kalau dia tulisnya 40, biasanya gue selalu bilang, start pointnya jangan di 40. Lu harus tambahin paling tidak 20 atau 30 plus dari minimum frekuensi respon itu. Misalnya 40 ya lu harus setting di 60 atau 70. Bahkan gue suka bilang, kalau enggak lu nggak mau pusing, lu setting 2 kali lipat. Jadi 40 settingnya ke 80. Kenapa kok gitu? Ya karena gini, semua namanya data yang ada di speaker itu gue suka bilang datanya tanda kutip nih, faktor errornya itu selalu gede, bisa sampai 3 dB.
Jadi kan jauh nih. Nah, biasanya dia tulis 40 itu kalau kita lihat kan dia bentuk grafiknya tuh pasti kayak gini nih. Dia ada bentuk kayak gini nih. Nah, nih gua share pakai gambar lah sedikit ya. Nah, ya biar ada bayangan dikit lah ya. Jadi gua coba share maksudnya gimana gitu. Ya. Jadi kita pelajaran menggambar. jadi kayak gini nih. Nah, biasanya tuh kalau di gambar grafik tuh dia orang tuh kayak gini. Biasanya ini ada nih, kita anggap lah ya. Misalnya di sini 20 Hz-nya. Di sini 40-nya nih. Nah, di sininya udah 20K lah, 20 Hz-nya. Jadi kan biasanya itu dia begini nih grafiknya nih. Tuh. Baru dia mulai turun lagi. Tuh. Nah, jadi yang dia bilang 40 ini belum tentu udah kondisinya nih, kondisi yang lebih udah flat, bukan. Jadi mungkin flatnya di sini nih, dia mulai flatnya nih. Jadi mungkin di 70 yang lebih flat lah istilahnya. Nah, makanya untuk awalnya lu coba setting tambahin lah 20 atau 30 atau ya selipet lah lebih baik di 80 Hz dulu. Nah, ngejar apa kemungkinan flat tadi ya? Iya, itu dulu gitu loh. Apakah ini udah baku? Belum. Ini baru tahap pertama. Ya, jadi ini baru tahap pertama nih. Jadi tahap pertama crossover cutoff-nya disetting dulu, dipatokin dulu. Habis itu apa yang lo mau patokin lagi? Level. Nah, levelnya gimana? Gue suka bilang puter ekstrim, puter dulu setengah. Jangan tanggung. Terus gimana? Ya lu coba puter aja lagu yang lu suka lah. Lu dengar subwoofer. Kalau subwoofer over suara buang, kenceng banget. Turunin. Seperempat nih, setengah dari setengah itu. Pokoknya main ekstrim dulu. Sampai seberapa? Sampai lu kira-kira udah lumayan lah. Lumayan seimbang. Apakah itu udah level yang benar? Bukan, hanya sebagai patokan dulu. Ingat, tahap pertama, step pertama ini semua hanya patokan. Supaya lu, jadi stepnya itu melangkah ke step berikutnya itu jelas gitu loh. Nggak nebak-nebak. Jadi level dapat, ya kan? Terus apa? Ya lu coba. Fasenya diamin dulu. Udah dapat semua, level, cut off lu udah dapat, ya udah. Fase kondisi normal. Kalau ada fase ya, kondisi 0. Jadi 0 derajat. Jadi normal gitu loh fasenya. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua ini apa? Tahap kedua ini placement. Nah, jadi patokan placementnya gimana? Nah, sebelum kita bicara tahap kedua, ya harusnya ini gue tadi udah mesti bahas dulu sebelum kita mulai 5 tips setting. Nah, apa yang gue mau kasih informasi itu? Informasi yang gue mau berikan itu gini. Kalau kita mau pasang subwoofer untuk audio, jadi bukan untuk bioskop nih, jadi untuk stereo nih kita bicara. Usahakan subwoofernya pakai 2, tapi 2. Nah, kalau di home theater 1 boleh nggak? Silakan. Dan biasanya home theater memang 1 karena dia dari prosesor itu keluarnya biasa subwoofer udah 1. Makanya namanya 5.1, 7.1, Dolby Atmos lah, 7.1, 2.4, tetap 1. Satunya apa? Itu subwoofer. Makanya kalau home theater, subwoofer itu 1. Nah, kadang-kadang karena masalah ini, orang selalu beranggapan subwoofer itu harus 1. Padahal kalau untuk audio, gua saranin 2, jangan 1. Kenapa? Berhubung dengan rekaman. Jangan lupa ya, kita pasang subwoofer ini kejar apa? Kita mau suara itu frekuensinya lengkap. Jadi alat musik yang diputarkan itu bisa lengkap. Ya kan? Kita pengen supaya contohnya cello atau bass gitar. Nah, itu kan kita pengen tuh dia punya nada rendahnya lengkap, jangan gantung istilahnya. Nah, pada proses perekaman itu mereka selalu kan mengatur posisi. Seorang master engineering itu dia akan atur posisi. Jadi posisi pemusik ini
Bahkan drum atau tambur itu dia akan taruh posisi-posisinya. Nah, kalau karena kita stereo, dia mungkin akan taruh mungkin agak ke kanan, di belakang, atau ke kiri, di agak depan, di belakang. Jadi itu kan ada posisinya nih. Nah, kita berharap, bukan berharap, suara itu kan kalau kita main di stereo kita kan kalau orang audio kan selalu mencari kan placement. Kita bukan placement, kita mendengar suara itu supaya orang bilang itu stagingnya ada. Staging itu apa sih? Ya kita mau dengar posisi pemain itu jelas di mana. Nah, dengan subwoofernya ada 2, kalau dia rekamnya agak ke kanan, itu waktu dia bunyi contohnya, bass gitar, dum, itu dum yang pertama mungkin frekuensinya agak tinggi, mungkin di 90 atau 100 Hz, tapi kan dia jadi resonansi, vibrasi turun. Ada yang turun, ada yang naik. Nah, waktu turun itu, dia mungkin turunnya sampai 60, 70, mungkin lebih rendah 40. Nah, dengan dia lebih rendah, subwoofer kita udah bunyi. Nah, kalau kita ada 2, kebetulan kiri, dan posisi itu kiri kanan, kita lebih bisa merasakan itu, dia punya getaran itu tuh sebanding sama suara pertama itu datang posisinya. Gitu. Ya, balik lagi ada yang ngomong, tapi kan subwoofer itu omnidireksional, dia tidak ada direksi yang kita bisa dengar di kuping. Betul. Tapi jangan lupa, suara itu kan bukan hanya sub yang keluar. Frekuensi pertamanya mungkin agak tinggi, di mana kita bisa merasakan posisinya datangnya. Nah, dengan sub 2 biji itu, dia akan melengkapi gitu loh, ke kitanya. Jadi double subwoofer, 2 subwoofer jauh lebih baik pakai 1. Nah itu kalau udah bilang, wah tapi gua nggak bisa pakai 1 gimana? Ya apa boleh buat lah itu. Tapi kan gua bilang, saran gua lebih baik pakai 2. Nah itu 1. Tetap yang namanya subwoofer itu ya tak ada istilah subwoofer komputer, subwoofer stereo ya. Iya, itu sudah pasti. Keduanya ya. Itu sudah pasti. Ini juga salah satu lagi banyak orang salah ngerti. Jadi ada pikir, wah subwoofer ini untuk home theater, subwoofer ini untuk audio. Oh enggak. Come on. Subwoofer itu bunyinya berdasarkan signal. Signalnya ada apa? Frekuensi. Dia nggak pernah tahu signal ini nih home theater apa suara ledakan mobil. Nggak ada. Tetap aja itu frekuensi, hanya berbentuk signal. Dia kerjanya pokoknya signalnya berapa, frekuensinya gimana, ya dia bunyi. Jadi dia nggak akan bisa bedain gitu. Sama juga speaker main. Ada orang bilang, wah ini cocok buat lagu jazz, ini cocok buat lagu klasik, ini cocok buat lagu rock. Kalau menurut gua itu kurang tepat. Tapi kok ada terjadi? Nah ini seru nih, ini gua nyimpang dikit dulu nih. Tapi kok ada ya yang bilang, waktu dia setting, puter lagu jazz, oh bagus. Dia puter lagu klasik, wah kacau. Apalagi lagu rock. Kalau itu gue selalu bilang, sorry bos, bukan salah speaker. Mungkin lo settingnya belum pas, placementnya belum pas, atau ruangannya tidak mendukung. Jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu, misalnya rock, membuat lo merasakan suaranya terlalu berisik. Atau bisa juga dari mana? Dari power lo, preamp lo. Ingat, audio itu bukan kita nggak bisa bilang satu, tidak, saling berhubungan. Gitu. Jadi banyak sekali yang terlibat di situ. Makanya itulah seninya main audio. Gitu. Itu serunya main audio. Gitu. Pendapat ini agak mematahkan pendapat beberapa orang yang menyatakan bahwa misalnya ini speaker gua ini lebih cocok nih kalau untuk genre rock, ya dynamic. Tapi kalau untuk yang pop, mellow dia kurang bisa gigit. Ada juga yang bilang bahwa speaker, misalnya saya pernah ingat ya speaker Vienna akustik. Vienna akustik itu dikatakan lebih bagus untuk musik-musik klasik karena memang Vienna sendiri, kota Vienna itu memang akrab dengan yang namanya performance musik klasik. Jadi bilang gitu. Ada juga yang bilang bahwa speaker itu karakternya lebih kepada bagaimana apa kesukaan musik
sang desainer, atau apa kalau dia itu seorang musician, dia mainin alat apa, nah nanti speakernya akan cenderung ke situ karakternya. Kalau misalnya dia suka violin, saat kita memutar rekaman yang ada violin justru istimewa di situ. Itu pendapat yang umum sebelumnya. Pendapat Bang Russell ini agak mematahkan seperti itu, bahwa sebuah speaker itu bisa bermain di semua genre dengan sama rata ya. Yes. Benar ya? Yes. Itu gini, kalau tanya gua bukan mematahkan lah. Jadi gua selalu bilang, balik lagi tadi gua bilang, kadang-kadang orang setting karena dapetnya. Jadi balik lagi nih, kebetulan yang nyeting juga demen lagu klasik. Jadi patokannya lagu klasik terus aja dia setting. Begitu kelar, dia coba lagu jazz, kok berantakan. Udah dianggap, ini setting ini cocoknya buat lagu klasik ini. Gitu loh. Come on, kan balik lagi. Biar bagaimanapun, apapun yang desainernya, dia mau gimana pun, dia akan mencari suara itu gimana sih? Maksudnya, kita udah tahu, speaker itu terdiri dari apa? Driver, crossover. Apa yang bisa membedakan dia? Tidak ada. Signal masuk, dia akan bunyi apa adanya. Gitu loh. Kalau ditanya, tapi kan dia misalnya, dia musisinya, dia penciptanya ini seorang musisi yang suka main saksofon. Iya, dia akan patokan saksofon yang dia main. Tapi balik lagi, frekuensi saksofon, apapun data-data yang di dalam signal itu tetap sama dengan frekuensi yang ada di piano, di bass gitar, atau violin, atau timpani, itu sama. Peralatan kita nggak bisa bedain. Kan signalnya masuk, dia nggak tahu, peralatan kita kan bukannya apa ya, kayak kita tahu gitu, oh ini signal suara klasik nih, violin nih, kita harus lebih bagus, kan kita didesainnya untuk ini gitu loh. Come on lah, kalau menurut gua ini agak sedikit over gitu loh. Bahkan kalau orang tanya gua, jadi kalau speaker profesional sama yang rumah apa bedanya dong Sel, kalau lu anggap sama? Apa itu beda? Tetap sama. Kenapa? Tetap kan itu namanya woofer kan? Tetap kan itu namanya tweeter kan? Nah terus kenapa kok? Tapi kan beda, itu buat profesional. Yes, bedanya di mana? Profesional, namanya juga udah profesional. Tahan banting. Karena dia mainnya mungkin di open space. Jadi dia harus lebih terima dB lebih besar. Jadi dia lebih bandel. Jadi drive-nya pakai power lebih gede, dia lebih bandel. Boxnya, karena dia di open space ya boxnya lebih bandel, lebih tahan banting, nggak kayak yang di rumah-rumah gitu. Bahkan kalau speaker high-end yang mahal-mahal, mereka sangat memperhatikan kok. Mereka juga mengerti. Waktu mereka desain, itu desainernya juga tahu berhubungan dengan getaran box. Makanya yang mahal-mahal juga boxnya berat, tebel. Karena dia juga tahu efek getaran itu, dia tahu gitu loh. Jadi jangan kalau perkara itu ya itu box ya. Tapi kalau pro home itu kan ya ini sedikit nyinggung ya, nggak usah panjang-panjang. Yes. Kita kan memperhatikan kayak faktor long throw kan. Kalau pro kan didesain supaya dia bisa menjangkau publik ya, makanya ya kalau yang home kan mungkin pendek punya ya. Itu mungkin enggak. Kalau lu yang long throw itu bukan. Itu kenapa? Karena di profesional kita sudah tahu. Mid Twitter mereka suka pakai horn. Karena orang anggap horn itu long throw, panjang. Kalau dari lu bicara dia mengukur dia punya gelombangnya pas tetap sama, mau di rumah atau mau di profesional ya, frekuensi tinggi ya gelombangnya pendek, frekuensi rendah gelombangnya panjang, tetap di sana, tidak ada bedanya. Makanya sekarang audio zaman sekarang yang pro perhatiin, mereka bikin yang namanya line array, yang digantung di atas tuh, yang dijejerin banyak tuh. Kenapa? Karena itulah bikin dispersi suara itu lebih merata ke seluruh penonton. Gitu loh. Jadi mereka juga sebenarnya memperhatikan placement juga gitu loh, bukannya kita aja yang di rumah gitu loh. Makanya dia bikin line array. Makanya sekarang line array yang sukses. Line array yang benar itu gimana sih pasangnya?
dia punya mid bass, mid tweeter itu digantung tinggi, setinggi-tinggi mungkin, digantung di sudutnya itu, dia mereka atur supaya apa, dispersi suaranya bisa merata ke seluruh permukaan lapangan yang mau dia dengar. Nah itu kan nggak ada bedanya sama kita placement sebenarnya. Ya, back to subwoofer. Nah Itu. jadi Nah, itu placementnya gimana kalau kita pakai dua sub? Oke. Kemarin Untuk soal yang itu nanti mungkin kita bahas di berikutnya. Panjangan. Ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke subwoofer. Jadi jadi kalau menurut gua, pendapat gua, dan harusnya memang segitu. Jadi juga ada dari salah satu kayak PS Audio punya CEO, dia juga sama sepaham sama gua. Subwoofer itu harus 2 untuk audio. Oh iya, lagi top juga tuh PS Audio. Ya, itu boleh cerita nggak yang dia punya? Saya pernah lihat tuh video di YouTube-nya bagaimana dia menjawab pertanyaan kan? Ya. For one or two sub gitu ya. Ya. Nah itu kalau lu lihat jawabannya ya persis kayak gue lah, hampir sama. Karena berdasarkan rekaman. Ada videonya nggak? Mungkin bisa disetel sebentar. Oh, wah jangan di sini dah. Nanti mungkin linknya bisa dikasih lah, gitu loh. Buat dukung ya. Jadi kebetulan itu juga ada orang nanya gitu loh. Makanya gue sempat ketawa. Wih, ini berarti si Paul nih, CEO-nya nih cara berpikirnya mirip kayak gue gitu loh. Ya memang harus ada. Gimana? Mungkin singkat aja lu bisa kasih deskripsi tentang apa sih, terus bagaimana sih Paul menerangkan gitu. Ya sama, karena berdasarkan rekaman. Biar bagaimana, walaupun semua orang bilang subwoofer itu omnidirectional, betul. Tapi emosi rekaman yang tadi gue bilang, musik yang bunyi, begitu bunyi nada rendah, misalnya bass gitar atau apa, efek vibrasi yang dia turun itu, karena dari posisi placementnya misalnya adanya di kanan, agak belakang, dia otomatis ya karena subwoofer lu bagi 2, lu lebih merasakan nggak lompat, dia datangnya akan bebarengan ke lu. Gitu. Itu satu. Ada faktor kedua yang penting. Nih kalau kita bicara nih, ini mesti langsung ada hubungannya lagi nih. Jadi pertama, kenapa mesti subwoofernya 2? Karena dari hasil rekaman yang kita berusaha reproduksi lah ya. Nomor 2 apa? Efek crosstalk. Kalau lu orang bilang efek crosstalk. Crosstalk. Yes. Kok bisa? Nah, perhatiin. Semua subwoofer yang kita ada nih, yang satu nih, lu perhatiin inputnya. Umumnya inputnya 2 kan? Left, right. Bener nggak? Nah, left, right itu di dalam dia punya circuit, itu mereka menggabungkan suara kiri dan kanan jadi satu, jadi mono. Karena patokan subwoofer itu mono di home theater. Nah, inilah pengaruhnya. Kenapa sih pemain high-end selalu bilang yang bagus itu harus monoblock powernya? Karena efek crosstalk itu. Ya kan? Yang bagus, sampai preamp balance. Semua kiri kanan sendiri. Valvo-nya sendiri. Supaya apa? Crosstalk-nya jadi lebih kecil. Crosstalk itu berhubungan dengan mana? Suara. Balik lagi. Staging, posisi. Makanya ada pernah kejadian orang pasang subwoofer, habis pasang subwoofer dia komplain, gua habis pasang subwoofer, kenapa ya staging gua hilang, blur. Tadinya waduh staging gua tuh jelas tuh, kiri kanan depan belakang apa jelas. Begitu gua pasang subwoofer, kacau, hilang. Nah itu ada 2 penyebabnya. Satu, dia salah setting di subwoofer. Kedua, gara-gara crosstalk. Mungkin, nah ini subwoofer mahal, murah, ya budget lah, kita bicara budget ya. Itu efeknya apa? Kadang-kadang efeknya bukan hanya di woofernya aja, sirkuitnya juga mempengaruhi. Jadi waktu sirkuit dia left right-nya itu mungkin ya dia main cara gampang. Mungkin pakai resistor murah apapun sehingga mengganggu signal input dari stereonya itu. Kan tadi gue bilang, audio itu saling berhubungan. Selalu saling berhubungan. Nah, itu juga mempengaruhi. Makanya untuk audio, gue lebih saranin subwoofernya 2. Kalau 2 aman, left sendiri, right sendiri, udah nggak bakal connect, gitu loh. Ya. Nah, oke. Nah, tips kedua berhubungan dengan placement. Gimana nih? Kita anggap yang pertama udah nih. Kita anggap jadi sekarang kita beli subwoofer 2 nih. Kan kita buat audio nih.
Jadi dua-duanya kita udah setting cut off-nya, levelnya udah dapet, udah tes kurang lebih dapat berapa, misal seperempat lah. Volumenya di jam 9 misal, jam 9. Udah oke nih, udah dapet kurang lebih oke lah. Nah udah, placementnya gimana? Cara placement yang paling pertama kita cari, sejajar dengan speaker main kita. Nah ini yang tadi gue bilang, usahakan cari subwoofer yang woofernya kelihatan. Jadi lu tahu patokan sejajarnya di mana. Gitu loh. Semuanya sejajar. Lu gambarin dong. Awal. Oke. Ini coba gua share lagi dia punya ini ya. Gua coba coret-coret sedikit nih. Ya, jangan gambar lagi. Aduh, yang ini gua belum hapus nih. Aduh, sorry nih. Tunggu ya. Jadi ini tips yang ketiga kali, bukan yang kedua. Kenapa? Enggak dong. Kan posisi ini kan yang pertama kan setting. Ini yang kedua kan posisi subwoofer kalau mau ditaruh di mana. Ya kan? Sorry nih, gua hapus dulu nih ya. Coretan yang tadi kan belum gua hapus nih. Oke. Jadi sekarang ini kita anggap gua gambar dulu nih anggapan di satu ruangan. Nah, ini satu ruangan kita lah ya. Anggap ini pintu kita masuk nih. Oke. Nah, terus ini kita anggap kita duduk di sini nih. Kita duduknya di sini nih, sofa kita nih. Nah ini kita anggap kebetulan kita dapat posisi speakernya di sini nih. Ya, untuk stereo. Ya, mainnya speaker main. Nah ini speaker main nih. Kalau diperhatiin, kan kita ada nih, lihat nih, satu titik sejajar ini nih. Ini kan depannya nih, kita anggap nih speaker main kita punya depan nih sejajar nih. Ya kan? Nah, subwoofernya gimana? Nah, kita anggap subwoofernya ya kita boleh taruh. Misalnya taruh di sini dulu. Sejajar gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini lu coba. Jadi lu coba nih taruh di sini dulu, lu puterin, lu pilih satu lagu dulu yang lu suka, yang lu rasain bassnya yang lebih dominan lah. Jadi lu lebih gampang. Nah, kenapa tadi gue bilang levelnya ditentuin dulu supaya level kita dengernya lebih dominan, lebih gampang dulu gitu loh. Karena kalau placement posisinya nggak benar, ya pasti bassnya nggak lengkap atau bassnya lebih kenceng atau apa. Nah, lu cari posisinya yang lebih tepat. Kalau di sini nggak dapat gimana? Ya mungkin lu pindahin ke sini. Jadi lu cari dulu nih. Nah, udah kurang lebih gimana? Lu boleh majuin nggak? Boleh, lu majuin, lu mundurin. Pokoknya lu atur, dari patokannya tetap di garis ini dulu nih, patokan yang paling penting di garis ini dulu nih, satu patokan ini nih, satu barisnya lu nih, ya line-nya, ya sisanya gimana ya baru lu cari, lu mundurin atau lu mau majuin, lu cari aja kiri kanan sampai dapat, sampai posisi lu rasanya, wah ini posisi paling enak nih bassnya nih, lengkap nih rasanya, nggak celong, nggak over, nggak apa. Kalau sudah dapat posisinya di situ, berarti boleh dibilang ya ini dah lokasi yang paling tepatnya gitu loh. Jadi kebayang ya maksudnya ya? Ya. Jadi kurang lebih itu posisinya didapetin dulu. Jadi kita anggap udah dapat nih posisinya nih. Nah udah dapat, terus apa nih tips ketiga? Tips ketiga ini gue anggapnya kalau lu sudah cari ini udah dapet nih, terus lu mainin puzzle-nya. Nah, iya, lu mainin. Kenapa? Karena dengan main puzzle, kan tadi gue bilang puzzle ini fungsinya apa? Fungsinya itu supaya suara sub sama main itu kuping lu. Ya, sorry, interrupt. Tahap mana kita sudah bisa mulai mainin puzzle? Kan tadi udah maju dulu posisi. Tahap lu udah berasa posisinya itu paling tepat buat lu. Paling tepat. Lu udah rasa ini nih kayaknya udah paling enak bassnya nih. Paling enak ya. Ya, lu udah. Nah, jadi udah. ya lu anggap ini udah pas nih. Wah ini pas nih.
Lu cobain beberapa lagu, wah bassnya pokoknya udah enak deh, udah lengkap nih. Nah, baru lu mainin fase. Nah, sorry. Untuk apa kita terus mainin fase, kan udah dapet yang enak nih. Gini, kenapa gue mainin fase? Lu coba mainin fase, karena lu kan enak nih, enak di kuping belum tentu bener kan? Oh, biar lebih accurate ya. Iya, karena fase kan tadi gue udah jelasin, fase itu fungsinya apa? Supaya fase suara dari low, mid low, mid, high ke kuping lu itu semua fasenya nggak terbalik. Jadi utuh keseluruhannya. Jadi dengan mining itu lu mungkin bisa dapat bentuk suara yang lebih jelas. Jadi lebih fokus, orang bilang lebih fokus lah, stagingnya lebih jelas. Lu bisa rasain, gitu loh. Jadi lu coba mainin. Kalau lu mainin gimana? Balik lagi. Biasa, cara ekstrim. Nyobain sesuatu di audio mesti cara ekstrim. Jangan lu cobanya pelan-pelan. Karena kenapa? Kuping manusia ini gampang sekali. Kita punya panca indera tuh gampang sekali menyesuaikan. Jadi jangankan kuping, mulut kita juga gitu. Lu coba makan, istilahnya gini deh, lu cobain cabai, pelan-pelan cabenya ditambah-tambah, lu nggak berasa itu cabai tambah pedes, berasanya sedikit bedanya. Coba lu ekstrim, langsung 5 cabenya, pedes banget nih gitu loh. Coba lu pelan-pelan naikin. Kita manusia diciptakan panca indera itu gampang menyesuaikan, gitu loh. Makanya kuping kita juga dikasih ekstrim dulu, bedanya. Misalnya, kan normalnya 0 derajat, lu puter langsung 90 atau 180, lu denger. Beda nggak? Suaranya jadi kacau, berarti salah. Turunin setengahnya lagi, denger lagi, kacau. Turunin lagi atau naikin lagi seperempatnya. Ya lu coba cari-cari. Nah makanya gue bilang, setting subwoofer sama juga seperti setting main speaker. Bahkan dia sedikit lebih repot. Kenapa? Karena lu berusaha nyocokin dia punya suara dengan main lu. Nah balik lagi nih, bukan promo. Kalau lu punya ada subwoofer yang bisa disetting pakai Android, betapa indahnya coba. Lu nggak usah bolak-balik ke speaker. Placementnya udah dapet, tinggal lu mainin Android aja. Ya coba nih, fasenya gua rubah, denger. Oh gimana? Lu mainin lagi. Lu tinggal duduk santai. Lagu gimana ngulang? Remote. balik lagi, repeat lagi. Bener nggak? Nah gitu. Salah satu kemudahan yang dikasih. Yes. Iya. Dengan model-model kayak gini nih, udah banyak belum ya? Sudah mulai gitu. Cuman jeleknya nih masalahnya gitu, banyak orang biasa pertama-tama mencoba against dulu lah gitu loh. Termasuk pemain-pemain high end yang gede juga suka gitu loh. Ya gue suka bilang lah, aduh come on lah. Bahkan speaker yang ngakunya speaker yang udah gila-gila banget, ya gua di sini jangan sebut merek lah, ntar dikira gua itu. Banyak sekali merek high end yang gila-gila tuh sebenarnya di dalamnya dia udah ada DSP. Cuma dia nggak mau ngomong dengan istilah-istilah konyolnya mereka apa lagi nih. Intinya di dalam ada DSP-nya digital bos. Udah gitu aja gampangnya. Cuman karena dia nggak sebutin kita nggak berasa, kita berasanya enggak dia nggak digital. Sekarang itu udah nggak bisa dipungkiri. Apapun banyak sekali DSP gitu loh. Banyak sekali. Bahkan kalau bicara analog, banyak orang bilang kan, sekarang media player yang streaming ya gitu. Ya kan? Dia orang bilang kan, wah sekarang suaranya lebih apa? Itu digital bos. Gitu loh. Jadi ya balik lagi lah ya. Jadi kita coba cari fasenya. Nah, fase ini ada fungsinya juga apa? Fungsinya kalau nih, lu coba placement di tips yang kedua, posisi lu udah cari, masih nggak bisa dapet yang paling enak. Kalau yang nggak dapet yang paling enak gimana? Cari yang paling nggak enak yang enak. Ngerti kan maksudnya ya kan? Jadi dari yang nggak benerin lu cari yang paling enak lah, lu denger gitu loh. Nah di situ kalau udah dapet, nah lu mainin fasenya. Nah itulah fungsinya, lu akan mencari supaya suara itu fasenya, suara itu bisa fase dari nada mid, high, mid bass, sama subnya itu bisa ke kuping lu mendekati sempurna. Nah itu lu bisa dapat yang lebih enak
gitu. Ini gue bicara terlepas lambda ya. Lambda kita nggak bahas, lambda itu selalu gelombang panjang. Tapi ini fase juga sangat mempengaruhi. Jadi lu mainin fase itu. Jadi fase fungsinya dua. Placement lu udah dapet, atau placement lu nggak dapet tapi udah yang paling maksimal. Nah, pakai fungsi fase. Itu bisa menolong lu mendapatkan bass yang nada rendahnya yang lebih mix dengan main lu. Gitu. Nah, itu udah ya. Jadi tips yang ketiga, style fase. Kalau udah dapet nih, udah sempurna, placement dapet, fase lu udah dapet, udah oke suaranya. Jadi tips yang keempat, apa yang lu mulai mesti kerjain? Fine tuning crossover aktif. Cut off-nya lu main. Misalnya nih case yang tadi 80 Hz. Kalau udah denger nih udah pas nih. Coba sekarang lu mainin, kan kita tahu speakernya bilang 40. Kan kita naikinnya selipat 80. Lu mainin 60. Lu cut off jadi 60. Gimana suaranya lu denger? Itu tadi yang lu punya nampilin profilnya produk subwoofernya Martin Logan ya? Ya. Itu yang mana ininya? Ininya saklarnya yang mana? Untuk main cut off. Share lagi ya. Coba lu kasih lihat biar ya kita jadi tahu lah ya kan. Waduh, gambarnya hilang lu. Sebentar, gua cari dulu. Ya, lari kemana itu Pak? Iya, lari kemana nih ya? Kok jadi ke sini? Tulisannya biasanya apa? Cut off frekuensi ya? Bukan nih, gue coba cari dulu ya sebentar ya. Wah, ini jadi jelek nih. Gak apa-apa tadi ini. Nah, udah gede belum gambarnya nih? Belum. Oh, masih belum? Sorry. Belum muncul. Oh, belum muncul? Oke. Ini gue belum muncul ya? Belum. Oke, udah muncul belum? Nah, udah. Nah, oke. Yang mana? Boleh masuk dulu ya? Ini low pass filter. Low pass filter. Gitu, low pass filter. Jadi dia ada yang bilang low pass filter, ada yang bilang low pass frekuensi cut off. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ya. Jadi lu mainin nih, misalnya tadi kan gue bilang, lu puter misalnya kira-kira, lu puter bisa setengah nih. Nah, jadi gimana? Ya lu yang tadi gue bilang, kurangin 40, 80. Jadi 40, tadi kan 80, lu sekarang kurangin ke 60. Lu dengar lagi suaranya gimana. Gitu loh, dengan level yang sama. Nah, lu berasa lebih bener atau jadi celong. Celong itu gini loh, suaranya misalnya tambur ya, kan ada getarannya. Ini begitu bunyi, hilang terus ada nah itu berarti celong. Ada mengaungnya. Enggak, terakhir cuma kedengar ngaungnya, tapi di tengahnya dari ke ngaung itu kayaknya ada yang hilang. Nah itu celong, nggak lengkap. Nah kalau over gimana? Gitu loh. Gua nggak tahu ya, ini mungkin kedengaran efeknya nih. Jadi kayaknya ngaungnya itu terlalu kenceng. Nah itu berarti apa? Kayak ada unsur kosmetisnya ya. Overlapping. Berarti cut off-nya overlapping itu sebenarnya. Ya makanya kenapa kita mesti fine tuning di frekuensi cut off-nya, supaya jadi itu suara smooth, lengkapnya smooth gitu, bukan overlap. Nah lu cari frekuensi cut off-nya yang beda. Jelas ya? Nah kalau anggap frekuensi cut off-nya lu udah dapet, apalagi yang lu mau coba setting nih? Balik lagi, fine tuning lagi pace-nya. Nah kalau yang ini namanya fine tuning, jangan ekstrim lagi perbedaannya, udah nggak terlalu banyak gitu lo maininnya gitu lo, lu coba-coba aja. Ya ingat, yang lu udah dapat lu tandain dulu. Kalau dia puter lu tandain, lu mark dulu supaya nanti baliknya gampang. Nah coba lu fine tuning lagi. Apakah bentuk suara itu keseluruhannya lebih sempurna? Nah kalau sudah dapat itu semua, berarti lu tips yang keempat, tahap keempatnya udah lewat. Masuk tips yang nomor 5. Yang kelima yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir apa sih? Ya,
fine tuning volumenya, levelnya baru lo fine tuning lagi. Ya, gimana caranya? Putar sebanyak-banyak lagu, jazz, klasik, rock, pop, apapun yang lu suka lah. Lu mau dangdutan juga silakan, monggo. Nah, lu coba fine tuningin levelnya supaya itu seimbang. Nah, kalau udah dapet, ya udah, itu lu udah dapet setting subwoofer. Jadi kenapa sih gue kasih 5 tips ini? Ya ini sebagai acuan buat orang-orang yang istilahnya mungkin masih awam, masih suka bingung kan. Kalau lu nggak ada patokan, lu bingung kan, gimana nih main puter sini, puter sono, makin denger makin pusing, coba sini, coba sana, akhirnya kan kacau. Tapi dengan lu pakai step ini, ya pengalaman gua, lu lebih terarah. Lain kalau yang memang sudah istilahnya pengalaman. Kalau pengalaman mungkin dia lompat-lompat ya, it's okay. Di sini nggak ada salah benar. Jadi yang gue kasih tips placement sama setting ini hanya sebagai patokan buat orang awam yang masih bingung gimana nyetingnya gitu. Ya, jadi ini buat dia satu pegangan, step-stepnya yang jelas itu seperti apa. Dan ini gue buat dari berdasarkan pengalaman yang sudah gue jalanin segini lama gitu. Jadi gue arahin orang, dengan gue arahin ini banyak yang berhasil, bisa dapet tuh. Mereka akhirnya bilang, oh iya loh, bisa lu sell, dapet nih suaranya, udah oke nih ya. Dan tadinya dia bingung gitu loh. Nah dengan ini karena lebih terarah, mereka jadi tahu. Jadi audio itu juga sebenarnya bukan myth. Ada orang bilang audio itu kayak myth lah, audio itu ya kuping gua belum spesial. Ada itu menurut gua itu semuanya myth lah, itu semuanya kurang tepat lah. Jadi ada step-step, ada teori yang kita bisa ikutin, kita bisa coba. Jadi main audio itu simple kok, nggak ruwet. Gitu. Jadi gue juga berharap dengan kita share-share gini kan membuat orang pemain audio lebih banyak lagi. Orang lebih, oh main audio itu happy ya ternyata ya gitu loh. Ya, jadi ada yang menarik di sini. Selain tips-tips itu kita ada tujuan yang saya kira agak sembunyi, itu bagaimana bermain audio itu secara mudah, menyenangkan, dan memang bisa bikin happy. Yes. Itu tujuannya. Itu tujuan. Ya. Main audio juga, main film juga ya. Ya. Itu gini lah. Sebenarnya semua manusia Tuhan ciptain kita ada panca indera untuk dengar itu, kita bisa rasain kok. Ya memang nggak bisa dipungkiri, yang terlatih lebih peka. Tapi bukan berarti yang nggak terlatih kupingnya, orang awam itu dia nggak bisa merasakan bedanya. Pasti bisa merasakan bedanya. Oke. Nah, gue kasih itu menarik. Gue dikit yang buat subwoofer mungkin untuk video ya, untuk nonton film. Nah ini kan tadi kita ngomong yang subwoofer untuk audio lah ya, nggak fair lah. Gue tambahin untuk home theater gimana? Apa sih bedanya? Tidak ada bedanya, hampir sama suaranya. Tapi di home theater ada enaknya. Prosesor kita biasanya sudah ada tuh, crossover cut off di prosesor kita ada. Dia punya label, prosesor kita ada. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngaturin subwoofer dari remote dari prosesornya, kita udah bisa mainin. Gitu loh. Tapi gimana? Jadi emang kalau sudah mainin di prosesor, di subwoofer, kita nggak perlu mainin lagi atau? Ya kalau menurut gue sih nggak perlu ya. Perlu. Kecuali nih, lu punya prosesor kalah bagus sama lu punya subwoofer. Oh jadi tetap kita perlu coba ya dengan keduanya. Kan gue bilang lagi, harga budget itu mempengaruhi di mana sih sirkuit komponen di dalam loh, itu nggak bisa dipungkiri lah gitu loh. Nah kebetulan lu punya subwoofer yang udah high end lah istilahnya, top model. Prosesor lu biasa, ya lu mendingan pakai lu punya crossover yang di subwoofer lah gitu loh. Karena biar bagaimana pasti dia lebih bagus gitu loh dibandingin yang di prosesor gitu loh. Jadi ini balik lagi ada hubungan di situ. Tapi nggak ada salah lu coba. Gitu loh. Jadi itu menarik. Jadi emang pasangnya mirip. Ya. Jadi jangan lu pikir, oh kalau di home theater berarti subwoofer harus di Bose. Oh salah besar. Ya.
Sama kok. Oke, kayaknya demikian obrolan kita ya, karena Justus 45 menit, tapi ini lebih dari 5 nggak apa-apa. Seperti biasa. Karena seru nih bahasnya nih. Ya teman-teman, ini sebetulnya ajang kita untuk sharing juga. Jadi selain obrolan kita berdua, juga teman-teman bisa join ya, berupa ingin menyatakan pendapat, pertanyaan, atau mungkin ingin konsultasi dengan Bang Russell khususnya ya. Itu menarik jika memang. Tadi saya sempat kepikiran bahwa kalau Bang Russell ini mungkin ada yang nanya tentang subwoofer, terus mungkin ada juga yang mungkin mengundang ke rumah gitu untuk tahu secara persis gitu bagaimana problemnya. Itu gimana Bang Russell? Oke, ginilah, balik lagi, karena kalau ngundang saya sih welcome aja. Cuman gini, untuk case-case khusus mungkin boleh lah ya. Tapi kalau cobalah, intinya gini dulu, sebelum lari ke sana, cobalah tips-tips dari saya dulu. Ya. Tips-tipsnya gua lu coba dulu lah. Lu coba masalahnya apa, coba dinaik ke kirim pertanyaannya nanti ke link yang nanti ada ke email kita, atau mungkin di media YouTube ya, yang nanti kita mau share ya acara ini. Ya coba ditulis di sana, atau bisa juga hubungi Bung Gatot ya kan, mungkin ke yang tahu Bung Gatot punya Facebook atau sosial medianya Bung Gatot, mempertanyakan, nanti ya kita bisa jawab, nanti gue bisa bantu guiding lah lewat jawaban gitu. Ya, memang ada case-case yang ya, atau ada sesuatu yang di luar dari umumnya gitu, ya boleh aja kita mungkin ngatur waktu, saya ke sana ya, gua malu kita ke sana ya. Cuman kalau kayak gitu ya schedule waktunya mungkin kita appointment agak jauh, karena kan sekarang kondisi kan belum normal banget nih kayak dulu gitu loh. ya itu. Siap. Thank you Mas Bro sudah undang saya. Ini adalah acara Justus, jadi obrolan santai aja, audio yang dikomandani Bang Russell. Dia undang saya untuk ngobrol. Topiknya ya, kalau nggak Bang Russell punya, ya saya punya. Kebetulan yang edisi ini saya punya ide gimana kalau ngomongin subwoofer. Ya mungkin idenya datang dari pengunjung penonton juga. Ya. Ada ide ngobrolin apa? Mungkin dia ada masalah yang terbentur, idenya seru nih, mau tahu gitu loh. Ya boleh, mungkin kita jadikan bahan untuk share ini ya gitu. Justus. Ya, welcome aja gitu. Oke. Waktu udah malam, udah lebih yang seperti tadi udah bilang lebih dari 45 menit gitu loh. Jadi kita sudahi dulu. Sampai ketemu minggu yang akan datang untuk pembahasan atau isu-isu yang lain yang lebih hot atau yang lagi hot gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai jumpa lagi.